buat kamu nanti calon suami aku di mana. Aku siap hidup susah. Aku nggak minta hartamu sedikit pun, enggak. Aku bisa cari sendiri. Lala, yuk yang mau ngelamar boleh langsung komen dibuka. Oke, balik lagi masih sama kita berdua. Ulala, aku ngapain aku kayak gitu? Nggak perlu gitu kan? Nggak perlu. Jangan kan? Aduh, tambah minder. Eko di sini kan ya. Nah, masih sama Kak Gisa di sini, si wanita cantik businesswoman juga tuh. Dan ngebahas tentang kan kakak juga usaha A, B, dan C, itu banyak banget usaha kakak. Tapi namanya juga spa, hotel, dan pariwisata lainnya ini kan terdampak sama namanya pandemi. Gimana kakak sendiri? Sejak ini ya. Sejak pandemi ini. Jahat banget. Gimana tuh kakak menghadapi pandemi dengan usaha-usaha kakak spa apalagi ya? Percaya nggak sih sekarang semua spa aku itu tutup semua, sehotel-hotelnya guys. Oke, iya karena emang ya nggak ada tamu juga. Nggak ada tamu kan. Gimana juga siapa mau di Apalagi memang spa aku itu marketnya memang tamu luar. tamu luar, oke. Dan akhirnya ditutup dan gimana kak akhirnya? Ditutup sementara sampai sekarang belum buka juga. Jadi gini, untungnya jadi sebelum pandemi ini ada di Bali sempat ada bencana Gunung Agung. Gunung Agung Meletus. Di sana penjualan spa itu menurun drastis tapi nggak Parah seperti sekarang ya karena tutup corona. ini. Itu turun penjualan, jadi beberapa spa untung, beberapa spa merugi. Oke. Jadi yang untung ini menutupi yang Rugi. Nah, di situ aku berpikir nih kalau gini terus nih nggak bisa nih, nggak akan jalan nih gitu kan. Oke. Jadi aku muter otak di situ. Kalau cuma satu bidang pariwisata aja, terus pariwisata lagi anjlok kayak gini, mati nih. Jadi aku harus Parah kan jadinya. Jadi aku harus buka satu usaha lagi di luar bidang itu. Oke. Akhirnya guys, aku ada satu bisnis juga nggak besar dan baru satu cabangnya itu bisnis makanan. Oke. Bikin lapar namanya. Nanti lihat ya di IG-nya Bali bikin lapar. Nah, bikin lapar nih semua di Bikin sini. lapar deh tuh kalian lihatnya. Nah, karena kemarin Gunung Agung itu aku buka bikin lapar, alhamdulillah jalan dan sekarang adalah dia penyelamat hidupku. tapi kak pernah kepikir gak sih kalau misalnya yang awalnya kan kakak ya karena kemarin menurun. Jadi kalau misalnya itu menurun adalah pemasukan dari sini. Awalnya cuma berpikir cuma itu aja. untuk ya plan B lah. Sama sekalian itu juga aku udah mulai jenuh di spa. Jadi kan namanya juga berkecimpung di spa terus gitu kan. Jadi aku tuh orangnya tuh emang pingin nyoba lagi. Jadi cobalah makanan gitu. Akhirnya aku bilang jadi yaitu Ternyata sekarang makanan dia ini adalah menyelamatkan hidupku guys. Nah, berarti kemarin tuh kalau kakak sendiri kan namanya kadang ada yang orang tiap bulan penghasilannya berapa gitu kan, udah biasa dengan penghasilan itu. Betul. Dan ditampar habis-habisan sama Dan si corona ini tutup semua spa itu. Kakak dari kan kita nggak pernah tahu mental seseorang. Iya. Bahkan kita banyak banget berita yang ada sampai ada yang stres karena Yang bunuh diri karena penghasilan berapa jadi dikejar sama cicilan dan lain-lain gitu. Ya itu salah satu yang jahat juga ya, cicilan ya. Tapi cicilan juga ngomong ya mana tahu ada corona. Why are you running? Emang gue tahu lu bakal dateng gitu. Terus gimana dari kakak tanggapan sendiri karena pandemi ini? Ya, jadi aku bersyukur ya, di situ aku bersyukur dengan diriku sendiri. Kalau waktu itu aku nggak berpikir ke depan di sana, pasti saat pandemi ini datang mungkin aku juga akan bunuh diri. Karena memang benar-benar mati, semua spa tutup, semua hotel tutup. Kalau aku cuma punya spa pasti akan mati itu. Jadi aku bersyukur kemarin aku berpikir untuk mencoba di bidang lain. Dan karena pandemi ini, karena corona spa tutup ini, terus aku bertahan di usaha makananku, justru aku lebih semangat lagi untuk buka usaha di bidang lain. Gitu. Jadi jangan selalu ngeluh gitu kan. Ya ngeluh pastilah, karena kan ini namanya juga bencana semuanya. Kita ini semuanya dibunuh, kita semuanya mengulang dari nol.
Iya, guys. benar. Jangan ya apalagi rakyat miskin ya, maksudnya rakyat bawah ya. Rakyat Jadi, jelata. Sombong amat. yang di atas juga pusing kok. Iya pasti benar, dengan bayar pandemi karyawan dan gitu. lain-lain. Dan Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba mengasah terus otak kita ini apa yang kita bisa hasilkan, apa yang kita bisa hasilkan. Karena kalau kakak itu tipikal orang yang kalau mamahku tuh tipe orang yang udahlah kita udah punya ini cukup kayak gitu. Oke. Kalau aku nggak, gimana caranya lebih kayak gitu. usaha lagi, Usaha lagi, putar lagi otaknya putar gimana nih kayak sekarang kan makanan juga semua orang yang nggak bekerja yang dirumahkan jualan jual makanan juga. Jadi di situ aku lebih yang promo apa ya yang harus aku buat, apa ya yang buat orang itu lebih tertarik ke bikin lapar daripada yang lainnya kayak gitu sih. Oke, jadi ini juga membuat kita berpikir lagi gimana ya, mengatasi jadi pandemi. jangan maksudnya jangan stuck gitu loh. Udahlah aku udah nggak bisa nih corona nih, nggak boleh gitu. Gimana cara kita bertahan hidup Ya, ya gitu benar. kan. Gimana Jangan caranya? hanya pasrah, ya corona kayak gini mau gimana dong. Benar itu. Jadi kalau misalnya kamu cuma ya udah deh nanti nunggu selesai corona aja deh, gini kerja lagi sampai kapan gitu, kita nggak tahu loh ini sampai kapan gitu. Jadi putar otak terus gimana caranya kita menghasilkan uang lebih dan lebih. Bener banget, namanya juga masih umur muda ya Kak ya. Ngapain? Jangan nih, aku tuh dulu orang yang selalu berpikir, karena kan di lingkupku itu adalah lingkup teater, lingkup musik. Jadi guys, yang aku bilang aku itu orangnya bebas, maksudnya aku masih di titik sekarang tuh aku masih nakal, masih suka bergaul ke sana ke sini gitu. Di titik itu tuh ya orang-orang yang aku jumpai itu adalah orang-orang yang bertalenta, dia nyanyi, dia punya skill, berteater, dia gitu. berprofesi, entah Nah, nyanyi dan mikir, lain-lain. aku tuh kok nggak bisa apa ya? Aku nggak bisa nyanyi kayak temenku, aku nggak bisa acting kayak temenku gitu kan. Tapi karena aku tuh orangnya mau belajar, aku mau belajar akhirnya dari kayak yang kakak bilang kan, kakak tuh sekolahnya, kuliahnya hukum, tapi aku masuk ke dunia spa. Itu benar-benar belajar dari nol. Terus waktu spa agak turun, aku mempelajari makanan. Akhirnya jadi nih guys, buka si bikin lapar ini itu kan karena mau belajar. Jadi jangan pernah dulu aku nggak bisa nih, ini nggak ada. Belum dicoba, Di mana dunia tahu. ini nggak ada yang namanya nggak bisa. Kalau kamu mau belajar pasti akan bisa. Pasti. Benar. Oke. Zaman awal aku buka usaha itu pasti orang-orang seumuran itu lagi seneng, lagi labil-labilnya dugem lah apa. Di situ aku lagi muter otak loh buat gimana sih caranya ini dapat duit kayak gitu kan. Akhirnya terima kasih pengalaman membentuk aku. Asik. Benar-benar pengalaman mengajarkan kita. Betul, jangan pernah menyalahkan keadaan ya. Suatu sekali waktu pasti pernah lah kayak gitu, capek nih di titik ini, tapi lebih bersyukur aja sih. Lebih bersyukur. Karena kan ya setidaknya kita sudah ada di depan mata, tinggal kita jalani di depan ya Kak ya. A few moments later. Lanjut lagi pertanyaan kita, boleh dong Kak dikasih inspirasi ataupun tips gimana biar kita anak muda itu tidak takut untuk mengambil resiko, berani, karena keberanian itu kan membutuhkan sesuatu hal apa ya kita nggak bisa langsung main aku berani kan ada juga yang kita pikirkan. Itu Kakak gimana sih? Gini loh, modal dasarnya sih memang yang utama itu berani ya. Jadi gini, kalau kalian ngomongin bisnis ya, bisnis itu pasti di otak orang itu untung dan rugi. Oke. Ya kan? Kebanyakan, sebagian orang pasti akan berpikir, aduh nanti kalau rugi gimana ya, nanti kalau bikin usaha ini kalau rugi gimana ya. Itu kan pasti nggak bisa dipikir. Iya, pasti pikirnya untung rugi. Tapi kalau aku sih terjun ke bisnis itu gimana caranya untuk menjadi untung gitu. Oke. Iya kan? Kalau misalnya kita udah berpikir rugi duluan, kapan mulainya? Iya. Kalian nggak akan pernah tahu sebelum kalian mencoba. Gitu. Kita harus coba dulu. Jangan berpikir ruginya, pikir aja gimana caranya untung. Dan pasti akan untung, itu yang harus ditanamkan. Nah, kalau kalian udah berpikir rugi, kalian nggak akan pernah. Kalian berpikir rugi nih, nggak berani mencoba, kalian nggak akan pernah tahu itu akan untung atau rugi. Kalian belum melaksanain itu udah kalian rugi duluan karena kalian nggak gerak, kalian nggak nyoba gitu loh. Coba aja dulu. Mungkin kalau misalnya ada kerugian atau ada kegagalan, ya namanya orang usaha. Kalau misalnya langsung sukses, langsung kaya, semua kaya. Semua pasti akan pingin seperti itu. Iya, itu ya kembali, kalau kalian udah nyemplung di dunia bisnis pasti kok otak kalian tuh akan bekerja, berpikir gimana caranya mencari untung, pasti itu.
udah naluri tersendiri akan menjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kakak kasih tahu mereka juga mungkin ya di Fun People agar ya namanya juga orang hidup, roda tuh berputar kok. Benar-benar guys. Jadi ya ini aku mau tambahin nih. Kalau misalnya kalian berpikir, aduh aku lo nggak ada modal, sebenarnya sih di titik ini aku nggak pernah bilang aku sudah sukses, enggak gitu. Aku orang yang hebat, enggak. Cuma kalau kalian atau teman-teman aku yang tahu gimana hidupku dulu yang benar-benar dari nol, yang aku cerita aku pernah makan nasi basi, aku hidup di kosan berdua sama mamaku, untuk di titik sekarang aku tuh sudah naik satu tingkat karena aku berani mencoba dulu. Oke. Kalau misalnya dulu aku nggak memulai, aku nggak memutuskan keluar dari perusahaanku, mungkin sekarang aku akan tetap menjadi karyawan yang kehidupanku akan segitu-segitu aja, Iya, akan tetap makan gaji bulanan itu gitu. Ini ya aku selalu bilang kenapa aku ada di titik sekarang ya, karena itu semua restu dari mamaku. Oh merinding guys. Beneran deh. Saat Beneran mamaku restu orang bilang tua. nggak boleh di sana, aku nggak akan jalan. Saat mamaku bilang di sana deh mama ngerestui, aku jalani. Awal ya aku mau buka, ini sih karena kepercayaan Jawa ya, dan aku memang deket banget sama mamaku. Waktu aku mau buka spa itu, mungkin kalian nggak percaya ya, tapi ini aku minum rendeman kaki mamaku loh, karena aku percaya banget surga tuh di bawah telapak kaki ibuku. Dan aku selalu mengagungkan dia. Aku yakin di titik sekarang mamaku tuh orang yang Islami banget. Aku belum bisa di sana gitu. Dengan aku yang seperti ini aku belum bisa, tapi aku akan terus kok mah menaikkan derajatnya. Itu ya, aku yang bener-bener berdua sama mamaku gadein BPKB motor, terus kita buka spa itu yang dengan naik motor pinku itu, nggak boleh sebut merek, motor pinku itu. Jadi aku gonceng mamaku bawa triplek segede gambreng itu, dia aku gonceng hujan-hujanan, kita tuh naik motornya dengan angin-anginan gitu ya. Iya, jadi aku tuh oh my god, kalau aku nggak ada mamaku, aku nggak ada di titik beneran. Oke, restu orang tua. Restu orang keluarga. Jadi gimana pun, semarah apapun, ya wajar sih kalau kita lagi capek kita ngelawan orang tua. Itu ya aku pun masih kok sering seperti itu. Tapi jangan lupakan kalau restu mereka itu penting, dan dia tuh pasti kok akan mengarahkan kita ke hal baik, itu pasti. Oke, restu orang tua tuh restu Tuhan juga nggak sih sebenarnya? Jadi jangan pernah ngelawan. Kalau aku karena cuma ada mamaku ya, tapi aku tuh sayang sekali sama papaku. Cuma mungkin papaku melakukan kesalahan yang ya sudahlah gitu ya. Jadi aku hidup sama mamaku aja ya. Mamaku ini sama. Tapi ya kak ya, sebenarnya diambil kuncinya itu adalah kalau misalnya kakak tidak seperti ini, maksudnya keadaan orang tua, keadaan mama atau yang lain-lain, kakak mungkin tidak ada di titik ini. Benar. Mungkin jadinya jangan pernah menyalahkan keadaan. Sering kali kok aku berpikir kayak gitu. Kadang ya kalau lagi capek atau lagi penjualan menurun, pasti ini deh, coba aku jadi anaknya orang kaya, coba aku anak artis, anak presiden, nggak perlu aku masih ke warung lihat susah goreng ayam gitu kan di warung makanan, atau misalnya di spa kayak gitu kan, pada saat kekurangan terapis atau kekurangan apa, aku masih yang nyapu atau bantu-bantu, masih bantu-bantu. Coba aku kayak aku nggak, pasti nggak kayak gini, itu sering ada. Tapi kembali lagi, terima kasih Allahku ya, terima kasih kamu tuh ngasih aku pelajaran hidup yang berat ini, tapi menjadikan aku sekuat ini. Wow, sekuat ini aku ya. Jadi mungkin aja kalau misalnya kakak beneran jadi anak orang kaya, kakak jadi anak manja yang nggak tahu apa. Jadi mungkin cuma diajak ke pegunungan capek dikit, aduh capek gitu. Kalau sekarang mah kalau sekarang mau diajak ngapain aja aku hajar. Buat kamu nanti calon suami aku di mana, aku siap hidup susah. Aku nggak minta hartamu sedikit pun, enggak, aku bisa cari sendiri. Lala, yuk yang mau ngelamar boleh langsung komen dibuka. Aduh ya ampun, keren banget kak, sumpah, jadi dapat pelajaran yang luar biasa. Terima kasih. Tapi ditunggu dulu karena kita masih ada game satu lagi, yaitu jawab cepat. Ditunggu dulu ya. Oke, masih balik lagi sama Dua Lipa. Mau lagi gaya begini.
Aduh, aku minder ih. Dua Lipa ini mah. Dua kayak racun. Oke, aku apa ya? Salah. Dua melon, dua lemon. Ya Allah, jauh banget ya guys ya di Modern People. Biar nggak tumpang tindih. Oh iya benar-benar. Nah sekarang kita akan main game jawab cepat. Nah jawab cepat ini aku ada beberapa pertanyaan kamu harus jawab dengan cepat dan berikan alasan. Oke, pertama pertanyaannya adalah besar atau kecil? Besar. Kenapa? Penghasilannya kan. Amin. Kadang yang besar itu pasti lebih enak. Amin, penghasilannya besar. Penghasilannya. Ya kan. Lanjut lagi, cantik atau seksi? Seksi. Kenapa? Suka aja lihat cewek seksi. Oh, kalau seksi nggak mungkin ditinggal sama cowok. Enggak juga. Beneran ya kan. Tapi kadang ya kalau seksi itu sebenarnya menimbulkan stigma buruk, pandangan buruk gitu loh. Iya, iya. Cuma aku suka aja. Kalau terlihat seksi tuh jadi pede banget gitu. Pede Oke. gitu. Karena kadang ya, aku misalnya nih pakai baju tertutup gitu, kelihatan seksi tuh aku seneng gitu loh. Oke. Ngerti nggak sih? Iya. Tapi kenyataannya sih aku selalu terbuka gimana? Tapi tetap seksi yang penting. Lanjut lagi, dada atau bokong? Dada. Karena yang menonjol di aku adalah dada. Dada. Gitu maksudnya jadi tiap apa-apa tuh dada gitu. Oke, kan kadang kita kan bebas ya suka-sukanya. Ada yang suka di pinggul gede Benar. Kan pertanyaannya dada atau bokong? Benar. Lanjut lagi, laki-laki kaya tapi jelek. Ini yang lagi satu miskin tapi ganteng. Miskin tapi ganteng. Mosok. Hah, benar. Kenapa? Ya aku sih nggak bilang aku juga kaya ya, tapi aku nggak pernah minta uang dari laki tuh nggak pernah. Oke. Terus gantengnya itu gimana ya? Kalau ganteng tuh enak dia. Benar. Ya, bayangin aja gitu lagi. Lagi ngapain? Yeah, boy. Gitu enak aja gitu Oh, lihat yang enak dilihat ganteng. ya kan? Kalau misalnya jelek itu, Aduh, males gitu. oh, males. Selesai ya. Selesai apanya guys? Oh, kalau ganteng itu bisa lama. Betah Lihat, ngobrolnya. lihat, betah. belum selesai ngomong. Kemana arah kita ini? Tapi kalau misalnya ngomongin ganteng itu kan jadi kalau misalnya dibawa ke Kemana-mana pede kan ya, ke mall atau apa, kalau misalnya agak burik dikit, aduh kamu diem di kamar aja saya. Pengalaman pribadi. Kalian harus cari yang ganteng. Mendidik kalian menjadi wanita mandiri. Oke, Oh. karena kalau misalnya ganteng, misalnya dia agak sedikit miskin, ya udah cari kekayaan bareng-bareng. Betul. Nah boleh itu. Jadi Oke. jangan karena kayaknya sih kalau aku nggak menyarankan wanita gitu ya. Netizen di sana lagi Netizen beneran. Aku belum pernah yang namanya hidup dari uang lelaki, nggak pernah. Bisa Oke. dicek ya, nggak pernah aku. Nah, makanya dia lebih cari yang ganteng tapi miskin. Ya udah yang ganteng-ganteng miskin boleh DM. Silahkan komen di bawah ini. Lanjut lagi, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa? Pernah sekali diselingkuhin, memang sakit banget ya, sakit banget. Sakit banget. Tapi selingkuh itu rasa bersalahnya itu lebih sakit loh. Oh, bertahan Benar. lama juga ya. Jadi Oh, kayak rasa misalnya bersalahnya. udah sakit, tapi aku lebih mikirin perasaannya dia yang hancur nih gara-gara aku nih kayak gitu. Oke. Rasa bersalah sih aku nggak bisa nahan itu gitu. Ya mending gak keduanya sih ya, Iya sih, benar-benar. Terus kalau Say. misalnya diselingkuhin itu kayak aku diselingkuhin nih, oke, nanti aku tunjukin aku lebih bisa Oh, ada dapetin motivasi dia. juga ya kan. Kalau selingkuh tuh kayak udah rasa besar lah, dan Rasa lain-lain besar. lah. Lanjut lagi. Nah, ini nih pertanyaannya menarik banget nih Modern Apaan People. nih? Jadi pelakor atau pacar diambil pelakor? Dua-duanya nggak apa-apa sih. Waduh. Soalnya pelakor lagi ngetren ya. Katanya enak gitu. Kalau pacar diambil pelakor, ya mungkin bukan jodoh, nggak apa-apa sih. Gak apa-apa, jadi pilih satu. Jadi pelakor atau pacar diambil pelakor? Jadi pelakor deh, belum pernah soal. Coba yuk, Dicoba ya. Aduh, dibully saya nanti. Oh, dasar pelakor. Biasa komennya pelakor. Lanjut lagi. Ini kan kakak punya bisnis nih. Untuk sekarang ini bisnis makanan atau spa? Spa. Walaupun pandemi ini spa lagi tutup semua, tapi memang perjuangan dari awal hidupku itu dari spa. Oke, jadi Aku nggak akan melupakan ya. ya, nggak akan melupakan gimana susahnya aku dulu. Spa nomor 1. Terima kasih spa aku sudah membuat aku ada di titik ini. Oh, oke, boleh. Lanjut lagi.
Mau laki-laki yang punya mobil atau yang bilang nikah yuk, nikah yuk. Nikah yuk dari sampai detik ini aku nunggu itu. Wah. Kalau mobil ya itu balik ya nanti kita carinya sama-sama ya. Oke. Gitu. Yuk nikah yuk. Nikah ayo. Jadi ini sekalian kode keras buat kamu pacarnya Kak Disa. Kasian banget ya. Gak dinikah-nikahin loh. Aku gimana sih? Aduh, ntar ada cowok lain coba tahu langsung nikah gitu. Nikah ya pakai cinta deh. Ngapain nikah aja? Anak mau dinikahin aja. Emang anak kucing emang anak nikahin. Lanjut lagi. Ada rasa tapi nggak ada status. Pacaran tapi nggak ada rasa. Ada rasa tapi nggak ada status. Kok kayak siap banget jadi orang? Aduh, makanya kalau aku tuh emang perasaan itu paling penting. Oh, feeling. Iya, pakai rasa. feeling. Jadi kalau misalnya cuma ada status nih pacar aku tapi kita nggak pernah mesra-mesraan berdua, nggak Oke. pernah ada hubungan, nggak ada aku nggak. Oh, mending tetot yang penting ada rasa nomor satu. Rasa nomor Walaupun cowok itu belum ngasih kepastian sama kakak. Tapi kita selalu sama-sama nggak apa-apa kalau. Dasar kucing kau. Bucin kali ya ini. Oke, terakhir Kak. Pilih cinta atau uang? Cinta dong, cinta. Yakin. Yakin, karena kan aku di titik, nah aku selalu mengajarkan semua teman-teman, semua wanita-wanita di dunia ini, kita cari uang sendiri, Beb. Gak usah yang namanya bertopang sama laki-laki itu di prinsipku di kamus hidupku nggak ada Oke. seperti itu. Jadi cinta. Oh, so sweet sarannya. Oke, tepuk tangan dulu deh buat Kak Disa. Semua pertanyaan udah dijawab dan kalian mungkin bisa tahu inilah Kak Disa aslinya seperti apa. Jangan lihat dari casing aja ya Kak Betul, ya. betul. Kalau casing mah aduh dari Udah ini udah 1000 orang sudah pasti lihat kayak apa aduh, gitu. udah. Tapi ya sekali lagi aku nggak pernah yang namanya melorotin cowok atau apa. Aku akan berdiri di kakiku sendiri. Bekerja keras Bekerja pastinya. keras ngidupin mamaku. I love you, Ma. Wah, namanya Kak Disa. Sekali lagi thank you buat Kak Disa udah datang ke sini. Pastinya semoga ini memberikan inspirasi buat Ya, teman-teman jadi- yang nonton. Betul. Jadi dari obrolan kita apapun yang baik boleh ditiru, Diambil. yang jelek jangan ya. Kayak Dihempaskan aja. dihempaskan. Jadi kayak aku bilang selalu aku, karena kan aku nggak mau munafik ya. Kalau kalian ngikutin Instagram gue pasti kelihatan kok aku tuh seperti apa gitu. Jangan meniru itu. Yang selalu aku tegaskan aku tuh bebas, aku tuh hidup bebas. Itu mungkin boleh dicoret ya dari perbincangan ini. Yang kalian harus tiru adalah gimana kerja kerasku sampai ada di titik ini. Walaupun itu belum sukses banget, tapi sudah naik satu tingkat dari aku yang dulu lah. Wow, guys, keren banget Kak Disa. Sekali lagi thank you buat Kak Oke, Disa. sayang. Dan juga untuk di People jangan lupa